الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل الشر جالبة للخير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا من الشيخنا في الدين معلومة العافية وأن يتعين الله ينور قلوبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت إلى دين الإسلام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحج كيساني وأن تعلنا ولكن نصلح ولا كل دين صالح وعلى من وصل أفضل الصالح ولا من والحبيب ربنا محمد بن عبد الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى مقال. Terusan yang kemarin yaitu tentang pekerjaan di dalam sholat. Terus rukun-rukun sholat ada 13. Rukun-rukun sholat itu ada 13 ya, yang terbagi. Yang pertama yaitu rukun qalbi, yaitu niat. Kalau kita tidak ada niat ketika sembahyang berarti orang itu sembahyangnya kada sah. Yang kedua rukun qauli seperti takbiratul ihram. Rukun qauli itu Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram angkat, ini bukan. Yang bepandir misal Allahu Akbar boleh. Jadi mun misal pian melihat orang takbir kada mengangkat tangan, di mana pulang ya dapat ini misal ilmunya, padahal kada masalah. Allahu Akbar angkat tangan langsung sini mantap, kada masalah. Cuma yang lebih sempurnanya sunahnya mengangkat tangan. Ada pangan kayak itu, jangan kayak ini mengangkat, kayak ini salah, angkat yang bujur-bujur. Seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah, itu wajib kita membaca Fatihah. Kecuali orang yang masbuk karena ada hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bil Fatihah kitab. Jadi ketika orang yang masbuk itu kada apa-apa. Misal pianlah jadi imam waladhdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad. Misal datang pian Allahu Akbar lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, umpat imam ruku, umpat juga jangan tuangkan Fatihah. Ada masalah itu bagi yang masbuk. Terus membaca tasyahud akhir salam yang pertama. Ini rukun. Membaca tasyahud akhir sebelum kita salam. Berarti tasyahud awal itu berarti sunnah. Kalau yang ketinggalan tasyahud awal tidak masalah, cuman disunahkan sujud sahwi. Terus salam yang pertama itu rukun. Rukun ini tidak boleh kita tinggalkan lah. Tidak boleh kita tinggalkan karena itu tidak sahnya sholat. Tidak sahnya sholat. Yang terusannya yaitu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wajib. Yang kedua itu sunnah. Misal pian Assalamualaikum tuntung, yang kesini hanya pian tak antut, tidak masalah, tetap sah sembahyangnya. Kalau misalnya pian nggak tahu karena di belakang jadi makmum, jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi, pas hendak mengangkat mahajan tahajan tak antut pulang mendengar yang lain, imam tak antut jadi apa kita nanya dalam hati nih, sah aja, tetap sah karena itu sunnah yang kedua. Terus yang ketiga yang setinggalnya rukun fi'li selain yang sunnah-sunnah, dan dari semuanya itu adalah tertib. Jadi setinggalnya rukun fi'li selain yang sunnah-sunnah. Jadi semuanya itu sudah yang wajib-wajibnya. Jadi pian tidak boleh meninggalkan seperti ini. Rukun qalbi yang pertama niat, nawaitu misal sembahyang nawaitu usalli fardhu salatul maghrib rakaataini fardhu makmuman lillahi ta'ala, itu niat dalam hati. Tapi kalau kita ngomong dalam mulut itu sunnah. Itu yang pasti. Yang dua rukun qauli seperti takbiratul ihram Allahu Akbar, itu wajib, harus kita. Terus membaca Fatihah bagi yang imam. Makanya kalau kita jadi imam itu harus yang sempurna, yang bagus orangnya. Kecuali orang yang masbuk itu kada apa-apa. Yang tertinggal tadi diingatkan tak. Terus membaca tasyahud awal, tasyahud akhir yang wajib. Terus salam. Nah, itu yang diperhatikan bujur-bujur kita belajar. Jangan sampai tinggal penjelasan niat, wallahu a'lam.
Tuh tadi ulun hanya ingat ya, alhamdulillah ulun bawakan pasir Syekh Bukhari bin Salim sedikit tuh nah. Munnya yang hadir di seini orangnya berarti rezeki pian berbagi cukup lah, bagiakan munnya kada cukup 5 biji seorang ah itu pasirnya tuh munnya saya jemput seorang karena bagiakan sedikit seorang itu jolong menjaga jalan apa ini berbagi karena niatakan kesan anak pian buat di Banyu jangan sampai habis pasir itu. Kalau misalnya jangan dibuat di guru Banyu artinya bagus bener kita taguk aja jadi nyaman. Pacangan kasapiteng keluarnya udah taguk tuh bisa buat di Banyu itu pasir sifat ini niatakan kesan seberatan Allah. Malam tadi itu siapa yang melelang apa? Yang jubah ulun tuh orang mana? Masya Allah. Itu kena bawa sembahyang ketika sembahyang sunnah di rumah lah. Pakai. Misalnya datang sembahyang isya, sembahyang sunnah pakai jubah tuh pakai terus. Pakai yang apa namanya? Yang rida tuh ulun bawa Jumat kemana-mana ke sembahyang pakai. Jadi misalnya kan pakai baju koko, pakai jubah tuh sembahyang di rumah. Pakai. Kadang lah. Ada lumus, Insya Allah. Kadang punya lumus ya, abah nongkrong ganti kan dia. Pakai sembahyang di rumah tenang, pakai sunnahnya apa? Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi acara luar biasa lah. Insya Allah karena yang akan datang tergantung pian rencana safrah amal kita untuk langgar ini. Masalahnya apa namanya kekurangan seperti sound system yang pastinya buat kita maulitan seberatan. Insya Allah kita kumpulkan kena bagi-bagi yang orang yang hendak menitipkan hartanya untuk akhirat, Jadi ketika safar amal ini kan dia mengeluarkan hartanya, cuman ada sesuatu yang dia dapat yang dia kenang-kenangi. Insya Allah kan ulun banyak yang menyumbang di sini apa yang dilelang atau kena rida ulun kena pulang atau gamis ulun insya Allah buat kemaslahatan kita seberataan. Karena selama mic ini berbunyi untuk pengajian selama itu juga pahalanya. Jadi malam tadi itu alhamdulillah ngaran tabalujur ke itu kalau mendengar Guru Hasanuddin berapa aja utang pian dulu sekitar 35 jutaan lagi. Alhamdulillah kan tuh balikitan membayar ini pribadi bang, cuman untuk orang banyak. Berapa tahun membayar, alhamdulillah pian berataan membantui, mudah-mudahan yang membantu itu Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezekinya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zidna bi taqwal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.